Ibadah Jumat Agung pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus sangatlah berharga. Setiap tetes darah mendatangkan pengampunan dosa kita. Mari kita syukuri pengorbanan Tuhan kita melalui pujian Kidung Jemaat 170 bait yang pertama, Kepala yang Berdarah. Hukum kasih yang diberikan Tuhan kepada kita tertulis di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita memang belum dapat melakukan hukum yang diberikan Tuhan itu dengan sempurna. Oleh sebab itu, mari kita akui dosa kita dengan menyanyikan kidung pengakuan dosa dari Kidung Jemaat 33, bait yang pertama. Suaramu ku dengar. Supaya ku di Golgota
setiap orang yang mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan berita anugerah dari kitab 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sedangkan petunjuk hidup baru diberikan dari kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15 yang demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kita akan sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 158 bait yang pertama, Ku ingin menghayati. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada ibadah Jumat Agung ini, kita diberi kesempatan memberikan yang terbaik, apa yang telah Tuhan berkati pada kita melalui persembahan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 107, ayat yang ke-1 sampai dengan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 361 bait yang pertama, Salibmu ku sujud. Bersama-sama bangkit berdiri untuk menaikkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Mari saya hantarkan. Mengucap syukur ya Bapa, kalau pada hari ini Engkau masih izinkan kami bersama-sama beribadah secara online dari tempat kami masing-masing. Terlebih kami mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami
untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami, melalui berkat-Mu yang telah kami terima. Kiranya apa yang kami naikkan melalui persembahan ini, Engkau sendiri yang sucikan. Baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan khusus, persembahan pembangunan, persembahan untuk pengadaan tanah, dan persembahan ucapan syukur yang lain yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terlebih ya Bapa, ajarkan kami untuk memberi persembahan yang hidup yang benar di hadapan-Mu, yaitu kehidupan kami untuk melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang dipercayakan gereja kami untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau turut campur tangan menjaganya. Berikan mereka kesetiaan, berikan mereka ketekunan untuk boleh melakukan pekerjaan-Mu dalam pengelolaan persembahan ini. Dan jikalau sebentar kami akan belajar akan firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Agia Sisa Kalumbara, Engkau sendiri yang sertai, Engkau sendiri yang mampukan, dan Engkau sendiri yang menolong setiap hati kami, hamba-hamba-Mu untuk boleh menerima rema yang daripada-Mu, untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah Jumat Agung ini kita akan menerima pelayanan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 42. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 42. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah,
Menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita mendengar berita kematian seseorang yang kita kenal, ataupun orang yang kita kasih, tentu perasaan duka dan kesedihan menyelimuti hati dan kehidupan kita. Demikian pula apabila yang meninggal dunia, itu adalah tokoh yang terkenal, seorang yang baik hati, yang suka membantu dan menolong kesusahan orang lain, apalagi terkenal oleh dunia, maka ucapan bela sungkawa disertai dengan rasa duka yang mendalam dirasakan oleh berbagai negara di dunia ini ketika mereka kehilangan tokoh yang besar yang berpengaruh di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Kematian Tuhan Yesus adalah bentuk pengorbanan yang sempurna agar kita diselamatkan dan diampuni dari segala dosa-dosa kita. Pengorbanan Tuhan Yesus menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan Yesus menandakan bahwa saya dan saudara begitu berharga, begitu dicintai, begitu dikasihi, sehingga Ia rela mengorbankan nyawanya agar kita yang berdosa diampuni dan diselamatkan. Apabila di dalam sepanjang kita menghayati masa Paskah tahun ini, kita boleh merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang sedemikian rupa, kita masih diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Maka marilah gunakan kesempatan dan waktu itu untuk kita mempersembahkan hidup kita. Selagi kita masih diberi kekuatan, marilah kita melakukan yang terbaik. Oleh karena Tuhan Yesus juga telah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya untuk keselamatan saya dan saudara. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya bacaan Alkitab pada ibadah Jumat Agung saat ini terdiri dari 2 pasal sekaligus, yaitu Yohanes pasal 18 dan Yohanes pasal 19. Tetapi karena sangat panjang apabila dibacakan semua, maka kami bacakan ayat 28 sampai 42 dari pasal 19. Dari kisah ini, dari cerita ini, kita mengingat kembali peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Kita mengenang kembali penderitaan, siksaan, pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus demi menanggung dosa-dosa kita. Ketika kita melihat apa yang telah dialami, dijalani, dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dari masa ke masa, mulai dari penderitaan dan sengsaranya, semuanya itu dilakukan karena ketaatannya kepada kehendak Bapa yang ada di surga. Apabila boleh memilih sebagai manusia, tentu lebih memilih untuk meninggalkan salib. Tidak perlu merasakan penderitaan, kesakitan,
kesengsaraan, dan siksaan yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus melakukannya demi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mata dunia, kematian identik dengan akhir dari segala sesuatu. Kadang-kadang diartikan juga sebagai kekalahan. Maka di dalam peperangan misalnya, apabila jenderal musuh atau panglima musuh atau pimpinan musuh berhasil dibunuh atau dimatikan, maka biasanya seluruh pasukan itu dianggap telah kalah. Apakah demikian juga dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib? Apakah Allah telah kalah? Dosa menang? Iblis bergembira? Ternyata tidak, saudaraku. Kematian Tuhan Yesus justru adalah awal kemenangan yang sejati, yang diberikan lewat kuasa yang sempurna, yang nanti akan nampak di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kematian Tuhan Yesus menunjukkan bahwa pengorbanan yang berujung kepada kematian justru mendatangkan berkat dan keselamatan. Salib merupakan lambang hukuman yang hina, hukuman yang paling rendah, kutukan yang tidak dapat dihindari oleh para penjahat yang paling kejam. Tuhan Yesus rela menanggung salib penghinaan yang sedemikian rupa agar kita diampuni dari segala dosa. Penderitaan Tuhan Yesus ketika ada di kayu salib juga sedemikian luar biasa. Tubuhnya sudah sangat lemah. Luka-luka yang penuh darah mengucur dari tubuhnya. Ia merasa haus, ia merasa ditinggalkan oleh Allah Bapanya. Tetapi semuanya itu dilakukan demi cintanya kepada dunia ini. Ketika kita akhir menghayati apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai wujud cintanya yang besar, maka kita pun tumbuh rasa syukur dan terima kasih. Mungkin juga merasa tidak layak. Kenapa Tuhan rela mati untuk saya yang penuh dengan dosa ini? Kenapa Tuhan rela berkorban untuk saya yang penuh dengan kejelekan, kesalahan dan kejahatan? Mengapa Tuhan rela melakukan semuanya itu, padahal saya sering membuat hati Tuhan terluka? Saudaraku, ini adalah bukti yang begitu besar kasih-Nya tidak memandang masa lalu kita. Sekalipun mungkin hidup kita penuh dengan kegelapan, kejahatan dan dosa, Tuhan tetap rela mati untuk kita. Janganlah kita biarkan kematian Tuhan Yesus Kristus menjadi suatu hal yang sia-sia, sehingga seolah-olah pengorbanannya menjadi tanpa makna di dalam kehidupan kita. Mari kita bawa berita bahwa kematian Tuhan Yesus bukanlah kekalahannya, tetapi adalah bukti cintanya yang terbesar bagi umat manusia. Karena dunia ini begitu berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ibadah Jumat Agung ini, kita akan terus mengingat, mengenang dan menghormati Tuhan Yesus yang oleh karya kematiannya menjadikan kita hidup, memiliki kehidupan. Tuhan Yesus mati agar kita memiliki kehidupan, agar kita memiliki harapan, agar kita memiliki keselamatan, agar kita memiliki pengampunan dosa. Itulah karya yang terbesar yang diberikannya di dalam kehidupan kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana para murid tetap mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus, walaupun dirundung duka yang begitu mendalam, kita juga akan tetap mengasihi Tuhan Yesus yang telah memberikan segala-galanya, termasuk nyawanya bagi kita,
Mari kita juga terus untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan lewat sikap hidup yang memuliakan nama-Nya. Suatu kali seorang anak di dalam suatu penglihatan bermimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Anak itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, seberapa besar Engkau mengasihi dunia ini?" Tuhan Yesus menjawab, "Bukan seperti ini, bukan sebesar ini, bukan sebesar ini." Tetapi kemudian Tuhan Yesus merentangkan kedua tangannya dan menundukkan kepalanya. Pengorbanan Tuhan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna agar kita memiliki hidup yang diampuni dari segala dosa. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuki saat teduh. Mari kita berdoa. Betapa hati kami pilu dan dipenuhi rasa haru ya Tuhan, ketika kami mengenang dan mengingat penderitaan, pengorbanan, hingga kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kiranya ya Tuhan, kami bukan hanya merasa haru dan bersedih dan menyesali dosa-dosa kami, tetapi senantiasa mau untuk memiliki hati yang mau untuk taat kepada firman-Mu. Tidak lagi hidup menurut kedagingan, tidak lagi hidup menurut hawa nafsu kami, tetapi hidup seturut kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan begitu besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Seperti yang Tuhan Yesus firmankan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang mengorbankan nyawanya bagi sahabatnya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengorbankan nyawa-Mu bagi kami, yang Engkau anggap sebagai sahabat. Sekalipun kami sering berbuat dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan melukai hati-Mu, Engkau tetap mengasihi kami. Oleh karena itu di momen Jumat Agung ini ya Tuhan, kami mau tersungkur di bawah kaki salib-Mu dan membawa seluruh dosa dan penyesalan kami, agar kiranya di dalam kasih anugerah-Mu, Tuhan berkenan untuk mengampuni kami. Ampuni kami pula ya Tuhan, seringkali meremehkan pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, seringkali mengeraskan hati, sehingga berita kematian Tuhan Yesus tidak pernah menyentuh hati kami, dan tidak pernah mengubahkan hidup kami. Tetapi saat ini Tuhan, lewat karya, kasih kuasa Roh Kudus, hati kami terbuka untuk menerima jamahan-Mu, agar hidup kami diubahkan, dipulihkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami pintakan berkat-Mu untuk segenap jemaat-Mu dimanapun berada, baik yang mengikuti ibadah online ini di rumah bersama dengan keluarganya, ataupun mengikutinya secara pribadi di luar kota, di tempat pekerjaan yang jauh dari keluarga. Kiranya ya Tuhan, kami tetap mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Berkat-Mu pula yang menjadikan kami pribadi-pribadi yang diperbarui untuk hidup seturut kehendak-Mu dan bukan lagi seturut keinginan kami.
Lewat kematian Tuhan Yesus, kedagingan kami, hawa nafsu kami, dosa-dosa kami pun turut dimatikan, agar kami bangkit menjadi manusia baru, yang hidup dalam kebenaran, kesucian, dan kekudusan. Ya Tuhan, kami serahkan pula segenap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, agar kami sungguh-sungguh menghormati karya terbesar, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kami teringat ya Tuhan, paku yang menusuk tangan-Mu, oleh karena tangan kami yang sering kali melakukan dosa, kaki yang menusuk kaki, paku yang menusuk kaki-Mu, oleh karena kaki kami yang sering melangkah di jalan orang berdosa. Mahkota duri yang Engkau kenakan adalah karena pikiran kami penuh dengan keburukan, dan lambung yang tertikam dengan tombak, oleh karena hati kami penuh dengan iri hati dan kebencian. Sungguh ya Tuhan, kami menyesali semua itu, dan kami bertobat di hadapan. Berkat-Mu pula ya Bapa, boleh dirasakan oleh segenap umat Tuhan di negeri kami, mereka yang sudah beribadah di gedung gereja, maupun yang beribadah dari rumah. Kiranya Tuhan berikan keamanan dan keselamatan untuk beribadah dengan kusyuk dan hikmat, serta merasakan kuasa kasih Tuhan menjamah setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pula untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami bawa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, semuanya Engkau yang mempedulikan dan memberikan pertolongan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, firman-Mu dan ibadah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami serahkan ya Tuhan, doa-doa kami, pinta dan permohonan kami yang tidak dapat hamba-Mu sebutkan satu persatu ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa-doa Bapa kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa menghormati pengorbanan Tuhan dan kematian-Nya untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita pujikan NKB 83 bait yang pertama, Nun di Bukit yang Jauh. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperbarui iman rohani kita dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir ibadah Jumat Agung ini, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia, menyertai saudara sekalian. Amin.